Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Adina. Di sini saya akan membuat lampiran soal bab 4 pernyataan perulangan. Soal pertama di mana eh, soalnya adalah buatlah program menampilkan n buah prima di mana menghitung nilai n antara A dan B. Nah, untuk penyelesaiannya kita membuat logika dan deskripsi program terlebih dahulu. Untuk program ini yang bertujuan menampilkan n bilangan prima dalam rentang A hingga B dengan hanya menggunakan pernyataan for, di mana program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nilai nilai n, A, dan B, di mana n adalah jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan, sedangkan A dan B itu menentukan rentang batas yang akan dicari. Misal rentang 1 sampai dengan 20. N-nya itu misalnya kita akan memasukkan nilai 5, maka ia akan menampilkan bilangan prima antara 1 dan juga 20. Nah, untuk perulangan pertama itu memakai for, di mana untuk menelusuri setiap angka dalam rentang tersebut selama n masih lebih dari 0. Di mana dan untuk perulangan kedua, untuk menghitung jumlah faktor pembagi dalam setiap angka untuk menentukan apakah angka tersebut adalah bilangan prima. Perulangan ketiga memastikan bahwa hanya angka yang memiliki dua faktor, satu dan dirinya sendiri, yang akan dicetak. Jika sebuah angka merupakan bilangan prima, program mencetaknya dan mengurangi nilai n, hingga program otomatis berhenti setelah menemukan n bilangan prima tanpa perlu menghitung variabel tambahan. Program ini juga memastikan hasil efisien dengan hanya menggunakan 5 perulangan for dan langsung menghentikan pencarian setelah cukup banyak bilangan prima yang ditemukan. Misalnya yang tadi setelah saya sebutkan. Untuk flowchart ini sendiri itu dimulai dari start, dan untuk variabelnya diinputkan nilai A, nilai N, A dan juga B. Dan perulangan pertama tadi bilangan A bukan N, di mana N itu lebih dari 0, maka ia akan menampilkan dan bilangan kurang dari B. Misal, maka ia akan true dan akan memproses faktor dari sama dengan 0. Dan jika benar, maka ia akan memproses perulangan kedua, di mana I sama dengan 1. Maka I dan I kurang dari sama dengan bilangan prima. Nah, jika benar, ia akan masuk ke masuk ke for ketiga, di mana J sama dengan 0 to J kurang dari 1. Nah, untuk bilangannya itu bukan dikurang, bilangannya modulus I sama dengan 0, di mana kalau dia benar, ia akan bertambah faktornya dan dimasukkan lagi sampai dengan dia habis. Ia akan mengulangi perulangan yang sama sampai dengan yang nilainya tadi tidak terpenuhi lagi atau tidak true. Selanjutnya untuk perulangan terakhir itu untuk menentukan untuk menentukan nilai konstanta 0, di mana konstantanya tadi kurang dari 1 dan faktornya sama dengan 2. Jika ia benar, maka ia akan menginputkan bilangannya dan akan mengurangi nilai n tadi dan akan ditambahkan ke konstanta nilai, dan akan berulang sampai dengan bilangan n terpenuh sampai dengan selesai. Nah, untuk algoritma pseudocode-nya hampir sama dengan ini, hanya saja pada pseudocode itu menggunakan bahasa Pascal. Untuk variabel sama, dimasukkan dimasukkan N, A, dan juga B. Bilangan faktor I, J, K, dan yang bertipekan integer. Lagi untuk memulainya, write untuk memasukkan jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan, misalnya tadi N. Dan misalnya kita ingin menampilkan 5, maka ia akan menampilkan 5 bilangannya. Nah, untuk batas itu ada tadi A dan juga
B. Untuk batasnya misal range-nya antara 5 sampai dengan 20, maka ia akan menampilkan nilai prima dari n dari 5 sampai dengan 20 tadi. Nah, untuk ke for pertama A to n kurang dari lebih dari 0 dan bilangan kurang dari B sama dengan, maka ia akan dimasukkan ke bilangan. Untuk memulainya faktor 0 dimasukin ke faktor dan i kurang dari bilangan, ia akan jika ia 1, ia akan dimasukkan ke i. Dan untuk j 0 to j kurang dari 1 dan bilangan modulus i sama dengan 0, maka ia akan berulang sampai dengan, dan juga faktor akan bertambah 1 dan dimasukkan ke faktor. Juga j-nya juga bertambah 1 jika dia benar, dia akan berulang dan dimasukkan ke j. I juga bertambah 1 dan untuk konstanta nilainya juga akan jika ia kurang dari 1 sama dengan 2, ia akan menginputkan bilangan tadi, bilangan yang telah diproses tadi, dan n-nya berkurang 1 dimasukkan ke nilai n, dan konstantanya juga bertambah, sedangkan konstantanya bertambah 1 dimasukkan ke a. Berakhir i plus 1 ditambahkan ke i, bilangan plus 1 ditambahkan ke bilangan, dan berakhir. Untuk program C++ nya ini. Nah, yang pertama kita menggunakan include IOStream seperti biasa. Include IOStream itu dipakai untuk memanggil sintaks include IOStream. IOStream untuk memanggil sintaks in, cout, dan juga handle, dan using namespace supaya kita tidak perlu manual mengetikkan std nantinya pada setiap untuk program utamanya. Setelah setelah in main variabelnya berupa integer, ada n, a, dan juga b, juga nomor, dan faktor, i, j, dan juga k. Nah, sebenarnya cout untuk masukkan nilai n, untuk memasukkan nilai n-nya, in and cout nilai
masukkan batas setara. Ini untuk menampilkan di outputnya, masukkan batas setara. Sin A dan juga out masukkan batas B. Sin D. Nah, selanjutnya for pertama, untuk mengecek setiap angka dari rentang A hingga B, dimana syaratnya tadi N lebih dari 0, memastikan dia program berhenti ketika menemukan N nilai prima dan nomor bertambah setiap iterasi mengecek satu persatu. Num sama dengan A dan lebih dari 0 dan num kurang dari sama dengan D. Selanjutnya faktor for kedua, for sama dengan 1 sama dengan 1 I kurang dari sama dengan sama dengan nomor, mana I-nya bertambah. Lainnya untuk J-nya, J sebetulnya 0. J kurang dari 1 nomor terus
Set. Hmm, oke. Faktor itu sama dengan 2. Mana tadi akan bertambah. Nah, jadi hmm, untuk untuk faktor itu mendeklarasikan variabel faktor untuk menghitung jumlah faktor pembagi dari nomor tadi. Untuk for yang ini untuk mengecek semua angka dari 1 hingga nomor untuk menghitung hingga n tadi untuk menghitung jumlah faktor pembagi dari nomor. Untuk for J, gimana? Ia untuk ke nomor itu habis dibagi I, di mana nomor itu sisanya sisanya jika dibagi I sama dengan 0, maka jumlahnya akan bertambah. Dan juga jika for J kurang dari 1 dan ia agar ini untuk memenuhi syarat menggunakan 5 for tanpa mengubah logika program. Untuk nomor untuk yang K sama dengan 0 jika kurang dari 1 dan faktor sama dengan 2, di mana K-nya akan bertambah hanya untuk nomor hanya memiliki 2 faktor, di mana 1 dan dirinya sendiri, hingga nomor adalah bilangan prima, di mana ia akan menampilkan nomor yang merupakan bilangan prima dan n minus untuk mengurangi n dan memastikan program berhenti setelah menemukan cukup cukup n bilangan prima yang telah diinputkan tadi. Nah, selanjutnya kita running untuk mengeceknya.
misal uh, untuk nilai n-nya misal kita masukkan nilai 7. Nah, maka ia akan mencari 7 bilangan prima dari misalnya range-nya, uh, batasnya itu misalnya hanya misal 2. Nah, untuk B-nya misalnya 20. Nah, jadi uh, ia akan menampilkan 7 nilai bilangan prima dari range antara 2 dan juga 20. Maka akan kita run, dia akan menampilkan hasilnya. Aduh. Nah, jadi untuk mengecek apakah ia benar atau salah nilai tadi, maka dia kita run aja. Misalnya kita memasukkan, saya ulangi ya, misalnya kita memasukkan nilai n-nya 7. Nah, dan batas a-nya misalnya 3 gitu. Sedangkan batas bawahnya misalnya 20. Maka ia akan menampilkan bilangan prima sebanyak 7 dari uh, angka angka 3 sampai dengan 20. Nah, maka untuk bilangan primanya ialah, untuk bilangan primanya antara 3 dan 20 itu ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan juga 19. Nah, jadi untuk lampiran nomor 1 mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.